Bismillah, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat-sehat terus di sana. Di siang ini, di tanggal 25 Agustus tahun 2025, Fakta Sejarah menghadirkan sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa dalam judul Guna-guna Anak Sungai, Mantra Si Lemah Peta, Tenun Rupa Sungai. Ini dia selengkapnya di YouTube channel Fakta Sejarah. Halaman Fakultas Teknik Universitas Katonara tampak berkilau oleh lampu taman. Tegar Binuang berdiri di muka tangga perpustakaan. Punggung bersandar pada tiang marmer dingin. Dari balik jaket jeans pudar, ia merasakan degup jantung memukul-mukul bagai gong kecil kampungnya di tepian Mahakam. Dalam genggaman tangan kanannya, sebuah gelang manik Dayak berhias ukir mata tedong menghimpit telapak. Manik-manik kaca merah hitam itu hangat oleh keringat. Benda sederhana itu ia bawa sejak naik kapal laut seminggu lalu. Sebuah janji bisu untuk diberikan kepada Intan Pratiwi, mahasiswi teladan, cum laude, 3 semester berturut-turut. Sejenak Tegar memejam memanggil keberanian sebagaimana ia pernah menyeru kepada ruh penjaga hutan. Namun, di Jawa, mantra Kenya tak lagi lantang, giliran logat Jawa yang menguasai lorong-lorong. Karena itu, di sela nafas, Tegar sisipi wirid kecil dari bapaknya. Jalelu unbara, menuatu api kecil, dan seterusnya. Ia berharap cahaya itu cukup menerangi wajahnya yang dipenuhi freckles matahari tropis. Pintu kaca terkuak. Intan melangkah keluar bak figurin panggung. Blus hijau zamrud merangkul bahunya, dipadukan jilbab satin berkilau. 2 sahabatnya, Dinda dan Rara, berjalan setengah lari di belakang, menenteng buku tebal Material Science. Tegar menjejak turun 3 anak tangga. Ia berdiri di depan Intan. "Intan, aku ingin bicara sebentar," bisiknya. Gadis itu mengangkat alis. Mata cemara yang biasanya lembut kini setajam laser. "Tentang apa?" Segera Tegar menyodorkan gelang. "Ini untukmu, dari Kalimantan. Dan itu tandanya aku suka kamu." Sejak rapat festival bulan lalu, tuturnya terbata, namun matanya berusaha teguh. Dinda menahan tawa. Rara menggigit bibir, menanti drama di depan mata. Intan menoleh pada teman-temannya, lalu kembali menatap Tegar. Senyum tipisnya berubah dingin. "Suka? Iya Intan," singkat Tegar menjawab di tengah jantung berdetak. "Suka dengan aku?" Intan memutar bola mata. Wajah Tegar menegang. Iya Intan." Sepasang pemilik mata indah itu menelusurinya dari ujung kepala hingga kaki. "Mas, please deh. Aku butuh laki-laki visioner. Bukan, mohon maaf, turis hutan." Intan menepuk dada seolah menyingkirkan debu. Kata itu menancap bagai serpih bambu. Tegar mengerjap. Intan sengaja meninggikan suara. "Lihat gaya kamu. Jaket gembel, sepatu lusuh, rambut bau getah. Atau bau damar ya?" Rara terkekeh. Dinda bertepuk kecil. "Kamu pikir aku kolektor etnografis?" tambah Intan. Gelak tawa memantul, mendesau turun bersama hujan. Tegar merasa telinganya terbakar. Rintik di luar seolah berubah menjadi arus yang mengikis harga diri. Ia menunduk. Butir manik licin terlepas, berjatuhan di paving basah. Plak, plak, plak. Suaranya kecil namun tajam. Perpustakaan tiba-tiba terasa lapang sekaligus dingin. Sementara itu, bayangan kampungnya, hutan rimbun, tawa adiknya, semua menggema di antara tumpahan manik kaca.
Dadanya sesak oleh gabungan malu dan amarah. Perasaan asing bagai angin panas tungku belian. Tak puas, Intan mencondongkan kepala, berbisik tapi cukup keras. "Simpan saja manikmu, Mas, buat souvenir." "Ngaco, main nembak-nembak, ih najis." Intan lalu membuka payung transparan. "Come on girls, kita cabut sebelum makin bau damar di sini. Kena najis, ntar kita mesti tayamum." Ketawa berjamaah 3 perempuan itu menggema. Kemudian mereka lenyap tersapu rintih. Tegar berjongkok, memungut manik satu-satu. Sekali 2 kali ia masih bisa mendengar tawa menjauh, sebelum akhirnya didominasi suara hujan di atap fiberglass, menyalak, menyerupai gong tawar. Bagian dalam dadanya retak, tengkuknya panas seperti bara. Saat manik terakhir berkumpul, pikiran gelap di kepala Tegar menjalar. Jika penghinaan adalah hukum, maka balas dendam adalah keadilan. Angin tiba-tiba berhembus, membawa aroma wangi hiu, bau yang hanya Tegar kenal dari pondok bapaknya. Pada kaca perpustakaan, bayangan Tegar ganda, satu lelah, satu gamang. Seolah sosok lain menepuk bahu, berbisik, "Baiklah, bawa lukamu, biar sungai menyembuhkan atau menenggelamkannya." Hujan kian lebat, Tegar memasukkan manik ke kantong, melangkah pergi tanpa payung. Tiap jejak menuliskan kata dendam. Di halte depan gerbang, Tegar menunggu bus. Seorang bapak penjual jas hujan menawarkan, tapi Tegar menggeleng. Ia ingin merasakan dingin menusuk. Membiarkan beku itu mengawetkan penghinaan. Ponselnya berdering. Pesan adiknya di Samarinda. "Kak, ayah tanya kapan pulang. Kapal sandar minggu depan." Tegar menatap layar, lalu menjawab singkat, "Segera," tanpa emoji. Bus berhenti, Tegar naik, duduk dekat jendela. Kaca di samping buram dipenuhi air hujan. Dalam keburaman itu, ia melihat wajah Intan pudar, tergantikan siluet hutan, gelap, lebat, menyimpan rahasia. Dalam genggaman manik-manik berpijar satu-satu seperti mata ruh, menuntunnya pulang. Ketika bus menyeberangi Kali Kode, Tegar menempelkan jari pada kaca, berbisik, "Bawalah rasa malu ini ke selat, biar nanti ku ambil sebagai ombak balas." Malam menuruni Yogyakarta, pelan tapi pasti, seperti luka enggan sembuh. Di atas langit pucat awan kelabu menebal, menunggu memuntahkan petir, dan di dadanya petir itu mulai merangkai dendam menjadi peta, kapal, sungai, hutan, dan mantra. Tanpa sadar, bibir Tegar komat kamit, Jaleluun bara, dan seterusnya. Api kecil akan segera membesar, menyala di tanah kelahirannya, lalu menyeberang balik mencari seseorang yang menabur garam di lukanya. Di kamar kos yang sempit, di belakang stadion Kridosono, Tegar menyalakan lampu neon. Cahaya putih menelanjangi dinding penuh coretan jadwal ujian. Ia menumpahkan isi tas, catatan struktur beton, pensil patah, dan kitab tipis berbahasa Dayak. Warisan ayah berjudul Tenun Rupa Sungai. Jarinya menyentuh sampul kayu tipis, merasakan ukiran naga air yang seolah berdenyut. Sekilas, Tegar melihat bayangan sungai malam. Permukaan hitam memantulkan kunang-kunang, di mana ayahnya berdiri menabur beras kuning. Kenangan itu bercampur gema turis hutan. Ia memejam, menahan air mata, bukan menangisi cinta kandas, melainkan kehormatan diinjak. "Bro, kamu ndak makan toh?" Suara Joko, teman sekamar asal Solo, menyela, membuyarkan dendam yang mulai terangkai di kepala. Tegar menggeleng. "Masih kenyang, Mas." Joko menatap wajahnya yang pucat. "Nambok yo cerita, nek kalau butuh bilang saja sih cerita." Tegar tersenyum tipis, namun di balik senyum ada keputusan mengeras seperti damar beku.
ia akan pulang, membawa sungai ke dalam nadinya, dan menukar asin air mata dengan asin air laut. Jalan bagi guna-guna kelak menyeberang. Hujan terus turun. Malam Jogja senyap, menunggu seseorang menyeberang laut untuk membuka celah mistis yang tak pernah dibayangkan orang Jawa. Di lain tempat, pagi di kampung Tumbang Siluk menyapa dengan kabut setinggi lutut dan hembusan angin dari sungai Mahakam yang menyelinap ke setiap celah rumah panggung. Di hulu, suara burung enggang menggema pelan, serupa alarm leluhur yang membangunkan alam. Tegar Binuang menjejak tanah lumpur pekat di bawah rumah panjang milik keluarganya. Matanya sembab, nafasnya panjang-panjang, dan langkahnya tak terburu. Dalam diam, ia menuju tepi sungai. Arus tenang itu baginya tak lagi sekedar jalur air, tapi jalan pulang, dan jalan menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Di belakangnya seseorang menyusul. "Kau datang cepat sekali, Tek," kata suara berat dari beranda. Pak Leman, ayahnya, berdiri tegar, dengan sarung tenun dan torso telanjang dipenuhi rajah tua, dari leher hingga pusar. Di tangan, ia menggenggam tongkat kayu kapur dengan ukiran ular naga air. Tegar berhenti sejenak, lalu menoleh. "Aku tak kuat ya, di sana aku direndahkan." Laki-laki tak runtuh oleh hinaan, tapi kalau sampai pulang, pasti ada luka yang butuh darah untuk dibayar, ujar Pak Leman lalu melangkah turun. Tegar menggigit bibirnya. Dia bilang aku bau damar. Dia tertawa bersama teman-temannya. Aku merasa seperti binatang eksotis di kebun binatang kampus. Pak Leman menatap mata anaknya dalam-dalam. Tak ada air mata di sana, hanya bara. "Ceritakan dari awal," katanya sambil duduk di balai bambu menghadap sungai. Tegar pun menuturkan segalanya. Tentang gelang manik yang ditolak, tentang tawa menusuk, dan tentang rasa malu yang disaksikan hujan Yogya. Pak Leman mendengarkan tanpa menyela. Di akhir kisah, ia hanya mengangguk pelan. "Kau tahu, Tegar, perempuan yang meremehkan lelaki bukan aib, tapi jika niat suci dipatahkan dengan cemoohan, maka langit pun bisa murka." Dari bawah rumah, Pak Leman memanggil, "Minah, siapkan bilik ritual. Malam ini kita panggil pengikat sukma." Minah, ibu Tegar, hanya mengangguk. Tatapannya suram. Ia tahu jika sang suami sudah bicara tentang ruh sungai dan mantra warisan, berarti malam ini darah akan berbicara. Malam itu, bilik belakang rumah panjang dipenuhi aroma kayu gaharu dan bunga layu. 4 sudut ruangan digantungkan tengkorak monyet, penolak ruh penasaran. Lantai kayu digelar anyaman daun rumbia berbentuk mandala. Pak Leman duduk bersila di tengah, bertelanjang dada. Di hadapannya, 7 mangkuk tanah liat berisi cairan, darah ayam hitam, air sungai Mahakam, santan kelapa muda, dan 4 cairan lain dari dedaunan hutan yang tak disebutkan namanya. Tegar menatap semua itu dengan diam. Di hadapannya terpajang boneka jeramis tinggi 1 meter. Wajahnya digambarkan dengan batok kelapa, matanya dari beling pecahan kaca, rambutnya dari serat daun aren. Di tubuhnya disampirkan robekan kain putih, blus yang sangat mirip dengan yang dipakai Intan hari itu. "Kita panggil namanya, kita ikat raganya," ujar Pak Leman sambil mengunyah akar sirih yang dicampur arang. Mulutnya berbuih hitam. Dari bawah kolong rumah, suara gendang ditabuh perlahan. Nada-nada mendatar mengiringi lantunan mantra Silema Petak. Silema petak, silema petak, ngai petak babait, baba baba, bla 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 bla. Tegar gemetar. Suara ayahnya seperti bukan milik manusia. Lebih mirip nafas tua sungai yang menyuarakan dendam. Pak Leman mengangkat sebilah pisau keramat yang sudah dikubur 3 hari di dasar lumpur. "Sini tanganmu, anakku," katanya. Tegar mengulurkan tangannya.
Pak Leman menyayat jari Tegar hingga meneteskan darah ke dalam salah satu mangkuk. Lalu ia menancapkan jarum besi hitam ke bagian dada boneka jerami. Saat jarum itu menusuk, nyala pelita bergoyang aneh, seperti angin lewat dari arah tak dikenal. Atap bilik berderik, asap dupa berputar, membentuk spiral yang tidak terbaca akal. Sudah, malam ini dia akan mendengar panggilanmu, ujar Pak Leman dengan nafas berat. Tegar menunduk, jari-jarinya bergetar, tapi dalam hatinya muncul harapan aneh. Semoga Intan benar-benar datang, agar ia tahu seperti apa rasanya dijerat bukan oleh cinta, tapi oleh murka. Dan benar, malam itu di Yogyakarta, Intan Pratiwi terbangun dari tidur dalam keadaan berkeringat dingin. Hujan deras mencakar jendela kamar kosnya, dan ia bermimpi aneh. Seorang pria berkulit gelap, bermata merah, memanggil namanya dari tepian sungai yang luas. Intan, ulanglah Intan. Dalam tidurnya ia berjalan menuju pelabuhan. Dalam realita, ia bangun dengan tubuh lemas, kepala berat, dan jantung berdebar. Paginya, tanpa sadar, Intan membeli tiket pesawat ke Balikpapan. Ia tak tahu kenapa, semua berjalan seperti otomatis. Dari Bandara Adi Sucipto, ia terbang sambil diam, menatap awan dengan mata kosong. Mau kemana, Mbak? Tanya petugas check-in. Saya harus menemui seseorang, gumam Intan. Perjalanan darat dari Balikpapan ke Samarinda dilalui Intan bagai berjalan dalam kabut. Ia naik bus tua, lalu berganti kelotok, perahu mesin kecil yang menyusuri sungai Mahakam. Sesekali ia berbicara sendiri. Aku datang, Tegar. Aku datang. Orang-orang di perahu hanya saling pandang. Perempuan Jawa, cantik, matanya kosong, senyumnya lelah, dan kulitnya pucat. Namun langkahnya pasti. Ia menuju Tumbang Siluk, seperti dipanggil sesuatu yang mengakar dari tubuhnya. Di kampung, Tegar berdiri di pinggir sungai saat perahu kecil mendekat. Matanya membelalak. Intan duduk di ujung perahu. Setelan putihnya lepek terkena kabut sungai. Matanya menatap jauh, bibirnya tak henti seperti wirid berbisik. Tegar, Tegar, Tegar. Sosok itu semakin nyata. Tegar menahan nafas. Dia datang ya, Intan mencariku, bisiknya. Tangannya mengepal, dadanya sesak antara puas heran dan takut. Di belakangnya Pak Leman tersenyum pelan, seperti dukun yang baru saja mengembalikan ruh dari pulau seberang. Tegar Binuang memandangi sosok perempuan berblus putih yang melangkah turun dari kelotok. Intan Pratiwi, perempuan yang menolaknya dengan tawa dan cemooh, kini datang sendiri ke kampungnya. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar, tapi matanya tak berkedip menatapnya. Tegar, gumamnya pelan, seperti mengucapkan mantra. Pak Leman berdiri di belakang Tegar, dengan tongkat kayu kapurnya, bicara pelan. Ruh sungai telah menuntunnya. Kini perempuan Jawa ini milikmu. Intan menjejak tanah, lumpur menodai ujung blusnya, tapi ia tidak peduli. Tegar maju, menyambutnya. Kau datang, Intan? Intan menatapnya penuh rindu yang tak bisa terucap lisan. Aku tak tahu kenapa, jawabnya. Kakiku tak mau berhenti. Suara itu, suaramu memanggilku setiap malam. Aku tidak kuasa, Mas Tegar. Tegar mengulurkan tangan. Intan memegangnya tanpa ragu. Tangannya dingin, hampir tak berdarah. Sementara perilakunya menyerupai seseorang yang tengah dirasuki ruh. Dan barangkali memang begitu. Malam tiba cepat di hutan Kalimantan. Rawa-rawa mendesis dalam sunyi. Di dalam pondok bambu di pinggir sungai, Tegar duduk bersila, sementara Intan berbaring di atas dipan rotan, menatap jendela terbuka, di mana cahaya bulan menetes perlahan ke lantai. Apa aku mati?
bisiknya. Tegar menggeleng. Tidak, kau hidup, tapi kau sekarang di tempat yang berbeda, di sisi lain dari dunia yang kau kenal. Tegar mendekat, duduk di tepi dipan. Kenapa kau menolakku dulu? Aku hanya takut. Aku malu punya rasa pada seseorang seperti kamu. Aku pikir kamu tidak selevel. Intan terbata. Tegar menarik nafas panjang. Dan sekarang kau datang karena guna-guna, bukan cinta. Intan menoleh dan matanya basah. Tapi aku tak bisa pulang. Aku seperti dikunci dari dalam. Aku terus memikirkanmu, bahkan saat aku tak ingin. Tegar membelai rambutnya pelan. Dan Intan tidak menolak. Bahkan ia mendekat, membenamkan wajahnya di dada lelaki itu. Tolong aku, Tegar, bisiknya. Tolong obati rasa rindu ini. Dan malam pun menjadi saksi ketika dendam mengalahkan nurani. Tegar, yang hatinya telah direbus oleh rasa hina dan marah, memeluk tubuh perempuan itu dan membalas bisikan dengan tindakan. Mas Tegar, Intan, akhirnya kenikmatan kau beri. Desis Tegar di sela menjamah. Mereka bercinta dalam sunyi. Tak ada romansa, hanya kulit yang menempel pada kulit, tubuh yang pasrah pada tubuh. Nafas mereka menggema dalam bilik bambu, beradu dengan desiran sungai dan jerit cangkrik yang terdengar lebih seperti bisikan arwah. Di luar jendela, bayangan hitam berdiri di antara batang pepohonan. Mata merah menyala satu persatu, menyaksikan ritual dendam itu. Bukan sekadar hubungan jasmani, tapi penebusan lewat mantra yang bekerja sampai ke daging terdalam. Pagi harinya, Intan duduk di teras pondok. Rambutnya kusut dan wajahnya sembab. Ia menggigiti kukunya seperti anak kecil yang takut dimarahi. Tegar menyeduh kopi dan memandanginya dalam diam. Intan menoleh. Aku bersalah, Mas Tegar. Tegar mengulum senyum. Kenapa? Toh kamu mau? Kita sama-sama dapat enaknya. Kerjasama kamu bagus. Kenapa merasa bersalah? Intan menggeleng, seperti ada sesuatu yang coba menyadarkan. Aku sudah menikah. Aku punya anak. Mereka pasti mencariku. Tegar. Bagai gempa bumi berkekuatan besar, gemetar. Tegar meletakkan cangkirnya. Dadanya sesak namun ia pura-pura tegar. Kau tidak mengatakan itu waktu kau tidur bersamaku. Kau telah menipuku. Kau nikmati perjakaku. Perempuan macam apa kau, Intan? Ketakutan Intan memalingkan wajah. Waktu itu aku, bukan aku. Suara-suara itu, mereka memerintahku. Langkah kaki terdengar di bawah rumah. Minah, ibu Tegar naik dengan tatapan tajam. Di belakangnya Pak Leman menyusul. Kau telah menaciskan pondok kami dengan daging yang bukan milikmu, Tegar. Ucap Minah dingin. Dia datang karena dipanggil, Bu. Jawab Tegar cepat. Tapi hatinya masih milik orang lain. Lanjut Minah. Pak Leman tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyodorkan sebungkus kain berisi pakaian. Lalu berkata, bawa dia ke hutan belakang. Biarkan ruh penuntun yang jaga. Ia bukan milik kita sepenuhnya. Tapi Tegar menolak. Dia bersamaku sekarang ya. Dia butuh aku. Justru karena itulah dia akan membinasakanmu. Tegas Minah. Mendengar perdebatan, Intan hanya menangis. Tangannya bergetar saat mencoba memegang cangkir. Tapi benda itu terlepas dan pecah di lantai. Tegar menatap ibunya dan ayahnya, lalu mengalihkan pandangannya ke perempuan yang dulu menolaknya. Kini remuk di hadapannya. Kau akan pulang, Intan, katanya akhirnya. Tapi bukan sekarang. Mas Tegar, tapi... Intan bicara terpotong. Otaknya tidak sinkron dengan hati yang ingin diucapkan. 3 hari berikutnya, Intan tak pernah bicara lagi. Hanya duduk di beranda pondok. Matanya kosong. Bibirnya diam. Ia bahkan tak menyentuh makanan yang disodorkan, seperti pada anjing. Tiap malam ia berbicara sendiri, kadang dalam bahasa Jawa, kadang gumam tak jelas. Warga kampung mulai resah. Beberapa orang mengaku melihat Intan berjalan kaki di malam hari menuju sungai, lalu berdiri di sana berjam-jam sambil menyanyikan lagu anak-anak.
Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali Intan berjalan menjauh dari pondok, kabut tebal tiba-tiba turun dan mengaburkan pandangan. Pertanda ruh yang membawanya dulu kini tak rela melepaskannya kembali. Tegar tak tahu harus berbuat apa. Orang tuanya keras, ia merasa bersalah, tapi juga merasa puas. Ini semacam kemenangan pahit. "Ya sudah, kau milikku sekarang," bisiknya setiap malam. Meski tahu bahwa perempuan itu sebenarnya tidak lagi utuh. Hingga suatu malam, Intan yang sudah kembali berdiri di depan jendela dan berkata, "Aku dengar suara laut, Tegar. Laut itu memanggilku, tapi aku tak bisa berjalan ke sana." Tegar bangkit dari tikar. "Laut? Tapi di sini hanya ada sungai." "Tapi laut itu memanggilku pulang," jawab Intan, dan matanya untuk pertama kali menatap seperti manusia, bukan boneka rusak. Dan saat itulah Tegar tahu, guna-guna memang telah mengikat raga, tapi tak mampu menghapus jejak laut dalam darah manusia Jawa. Ada batas yang bahkan mantra sungai tidak mampu lewati, dan itu adalah batas asin dari lautan. Di luar, angin meniup dedaunan. Malam tak lagi menakutkan, hanya dingin dan penuh rahasia. Tegar berdiri di ambang pintu, memandangi sungai yang mengalir, membayangkan apa yang akan terjadi bila perempuan itu akhirnya dibawa kembali ke asalnya. Dan apakah cinta bisa benar-benar pulih dari kutukan? Tapi satu hal sudah pasti, sejak malam itu wajah Intan tidak lagi sama. Dan di kedalaman matanya Tegar melihat sesuatu yang tak bisa ia hapus. Dosa yang mulai menuntut bayaran. Di lain tempat, di sebuah rumah mungil di Bantul, Yogyakarta, jam dinding berdetak keras. Suara tangis bayi memecah senyap sore, diselingi ringkikan angin yang meniup jendela. Andika Arya Putra, lelaki dengan wajah letih dan rambut aut-autan, memeluk balita perempuan yang terus menangis tanpa henti sejak pagi. "Sudah, Nduk, sudah. Bapak cari ibu ya. Ibu pasti pulang, Nduk," gumamnya sambil mengusap kepala sang anak yang terus menangis. Sudah 3 bulan lebih sejak Intan, istrinya, menghilang. Tanpa pesan, tanpa tanda. Hanya sepucuk tiket pesawat Balikpapan yang tertinggal di laci meja, dan log transaksi kartu ATM yang menunjukkan pembelian di sebuah warung kecil di Samarinda. Andika menatap layar laptop dengan peta digital terbuka. Jejak terakhir menunjukkan arah menyusuri Sungai Mahakam sampai ke kampung kecil bernama Tumbang Siluk. Ia sempat ragu, tapi keganjilan demi keganjilan membuatnya memutuskan ia harus pergi ke Kalimantan, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai seorang bapak yang harus menyelamatkan istri dari sesuatu yang terasa jauh lebih mengerikan dari sekedar perselingkuhan. 3 hari kemudian, perahu motor kecil membawa Andika menelusuri Mahakam yang memantulkan langit sore. Airnya coklat kehijauan, tenang di permukaan namun dalam dan dingin di dalam. Pohon-pohon tinggi berjajar di tepi, menggantung akar seperti cemari ruh. "Mas yakin mau ke Tumbang Siluk? Kata orang situ banyak kejadian aneh," kata si pengemudi kelotok, seorang lelaki tua bertopi pandan. Andika mengangguk. "Iya, saya cari istri saya, Pak. Dia hilang, dan terakhir terlihat menuju ke sana." Pak tua hanya mengangguk, tapi tatapannya berubah iba. Kalau perempuan datang ke sana dan tak pulang, kadang itu bukan karena tersesat. Andika meneguk ludah. Putri mereka yang dititipkan sementara pada ibunya di Jawa terus muncul dalam pikirannya. Genggaman kecil yang tiap malam mencarinya, meronta gelisah dalam mimpi. Ia harus cepat, Intan dalam bahaya. Kampung Tumbang Siluk menyambut Andika dengan sunyi. Tak ada kendaraan, tak ada suara mesin, hanya gonggongan anjing dari kejauhan dan derak angin di antara bambu. Wajah-wajah penduduk muncul dari balik celah rumah panjang, ramah tapi penuh tanya dan curiga. Andika bertanya kepada seorang pemuda berpapasan tentang seorang perempuan Jawa yang mungkin datang ke sana.
Yang bajunya putih, yang tidak pernah ganti baju semenjak tiba. Apakah perempuan itu yang dicari? Jantung Andika terenyuh. Iya ya, dia istri saya. Pemuda itu tak terlampau terkejut. Ia mengarahkan sebelah tangan. Baik, ikut saya. Pemuda itu mengantarnya ke sebuah pondok kayu di pinggir rawa. Dan di sanalah ia melihat Intan duduk di lantai teras, rambut kusut, wajah sayu, mengenakan setelan putih. Matanya menatap kosong ke air, seperti menanti sesuatu muncul dari permukaan. Intan! Teriak Andika, tak lagi sabar. Andika menerobos pagar semak. Kakinya tercebur lumpur. Ia segera naik ke pondok dan memeluk istrinya erat. Tapi tubuh Intan kaku, tatapannya datar. Intan melepaskan diri. Kamu siapa? Andi menepuk-nepuk dadanya sendiri. Intan, ini aku Andika, suamimu. Anakmu di rumah memanggil-manggil kamu terus. Suami? Intan mengerutkan dahi. Iya sayang, suamimu. Terang Andika sudah dengan mata berkaca-kaca. Intan menggeleng. Aku tidak punya suami. Andika tercenung, nafasnya tercekat. Ini aku. Kita punya anak sayang, namanya Sekar. Air mata mengalir di wajah Andika. Ia tahan. Suaranya makin sesenggukan saat mengingatkan. Tapi Intan hanya menggeleng perlahan, seperti menolak keberadaan kenyataan. Di dalam pondok, Tegar muncul. Berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tanpa dosa. Andika menatapnya tajam. Kau yang membawanya ke sini? Dia datang sendiri. Jawab Tegar dingin. Andika memicingkan mata. Kedua belah tangannya mengepal. Kau guna-gunai dia? Tegar menggeleng. Ia lalu tertawa kecil. Dia hanya menjawab panggilan. Mungkin selama ini hatinya sudah ingin pergi darimu. Cangkemmu asu, umpat Andika. Refleks meninju Tegar tanpa peringatan. Tinju itu mendarat di rahang Tegar, menjatuhkannya. Namun Tegar tidak melawan. Tegar segera duduk, menatap tanah sambil menyekat darah dari ujung pelipis. Lalu menatap Andika dengan tatapan yang sulit diartikan. Bawa dia pulang, tapi kalau kau bisa, kalaupun bisa, dia bukan lagi seperti dulu, bisiknya. Laki-laki pengecut, asu, geram Andika. Sadar ia di kampung orang. Intan menatap Andika lama. Dari tatapannya seperti ingin mengenali. Ayo sayang. Andika membawa Intan turun dari pondok. Perempuan itu tidak memberontak, hanya menurut seperti boneka hidup. Andika menuntun istrinya melewati rumah-rumah warga yang memilih mengintip di balik jendela. Kamu lepas dari tempat ini, Intan, bisik Andika. Di kelotok yang membawanya pergi, Intan hanya duduk diam, memandang air, sementara Andika berbincang dengan beberapa orang, dan dia tanpa ragu menceritakan apa yang terjadi pada sang istri. Jangan langsung bawa pulang ke Jawa. Ada baiknya bawa ke orang pintar di sini dulu, ke dukun, saran salah satu penumpang kelotok. Andika tak henti berterima kasih setelah diberitahukan di mana harus membawa. Mereka akhirnya singgah di rumah seorang dukun Dayak tua yang direkomendasikan. Laki itu dengan rambut putih, seperti akar, memeriksa Intan dengan dupa dan daun-daunan. Setelah ritual selesai, ia menggeleng pelan. Sukmanya terbelah, roh sungai sudah menjilatinya. Guna-guna ini menempel ke daging. Bisakah disembuhkan? Tanya Andika tegang. Hanya satu cara, kata dukun Dayak. Andika tak sabar. Apa? Dukun Dayak menerawang, seperti sedang menanyai ruh-ruh yang membantu. Lewat batas air laut, roh-roh sungai tak bisa menyeberang asin. Kalau dia bisa menyeberangi laut, mungkin kesadarannya kembali. Andika memeluk Intan yang duduk lemah di pangkuannya. Aku akan membawamu pulang dengan atau tanpa restu siapapun. Hatimu sangat mulia,
puji tabib itu. 2 hari kemudian, di bandara mereka bersiap pulang ke Jawa. Intan duduk bersandar di pundak suaminya. Matanya setengah tertutup. Ia tak bicara, tak menolak, hanya diam. Ketika pesawat mulai lepas landas, awan kelabu menggantung dan kilat menari di kejauhan. Pramugari memeriksa sabuk pengaman. Andika menggenggam tangan istrinya. "Kita hampir pulang, sayang. Bertahanlah, sedikit lagi." Saat pesawat menyentuh ketinggian dan mulai menyeberangi lautan, tubuh Intan tiba-tiba menegang. Ia menggeliat, lalu menggigil hebat. Andika panik. "Mbak, ada yang salah dengan istri saya." Tapi saat pramugari mendekat, tubuh Intan tersentak seperti tali yang diputus. Ia mendesah panjang dan kemudian membuka matanya perlahan. Pandangannya jernih. Intan menoleh. "Mas Andika? Mas, loh kok?" Andika nyaris tak percaya. Ia menatap istrinya lekat-lekat. "Kau sudah mengenaliku?" Intan menoleh kiri kanan. "Ya Allah Gusti, di mana aku? Apa yang terjadi? Kenapa aku di pesawat?" Andika menangis. "Kita pulang, Intan. Kau pulang, sayang," ucapnya sambil menyentuh kedua belah pipi istrinya. Intan meraba wajahnya, bibirnya bergetar. Aku seperti bermimpi. Mimpi yang gelap, basah, penuh bisikan, Mas." Andika memeluknya erat. Dan saat itu juga, Laut Jawa membentang di bawah mereka, tenang, memantulkan cahaya petir yang seolah ikut menyaksikan gugurnya guna-guna dan lahirnya kembali cinta yang pernah direbut paksa oleh dendam. Di kejauhan, awan membentuk sosok samar, seperti wajah tegar yang memudar. Ditelan cahaya fajar yang menembus jendela kabin. Intan bisa melihatnya. "Mas, aku takut," bisiknya. Andika merengkuh erat, membenamkan wajah istrinya dalam dekapannya. Bandara di Sucipto basah oleh hujan malam itu. Angin menerpa wajah Andika saat ia melangkah keluar dengan menggandeng Intan yang berjalan perlahan di sampingnya, seolah baru saja kembali dari kematian. Wajah Intan masih pucat, tapi tatapannya tak lagi kosong. Ia mulai sadar. Dalam perjalanan mulai bertanya tentang anak mereka, tentang kemana dirinya menghilang selama hampir 3 minggu terakhir. "Aku benar-benar tak ingat, Mas Dika," bisiknya lirih. "Yang aku ingat hanya suara air dan seorang lelaki." Andika hanya diam. Dalam dadanya, dendam bercampur iba dan cinta bertarung dengan rasa hancur. Tapi ia menahan semuanya, karena di pangkuannya sekarang ada perempuan yang akhirnya kembali mengenalnya. "Yang penting kau pulang, Sekar menunggumu," katanya sambil berkali-kali membenahi hijab istrinya. Setibanya di rumah mungil mereka di Bantul, Intan berhamburan menggendong Sekar, putri mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu mertuanya menangis haru, mengusap-usap pundak Intan, menangis, memeluk putrinya erat-erat, seperti takut kehilangan lagi. "Kau pasti bingung, Nak. Ibu kemana?" bisiknya tak henti. Bersama dengan itu, ada ketakutan yang tak bisa Intan jelaskan, bahkan untuk dirinya sendiri. Malamnya, Andika duduk di ruang tamu. Tangannya ada secari kertas dalam amplop dari dukun Dayak yang ia temui di Kalimantan. Tangannya gemetar membuka, tertulis dengan tinta arang. "Jika dia sudah pulang, jangan pernah biarkan dia kembali ke tanah sungai, sebab jiwa yang pernah disentuh mantra akan selalu menjadi pintu bagi ruh-ruh yang pernah merasukinya." Andika meremas kertas itu dan membakarnya dalam asbak. Di Kalimantan, di pinggir Sungai Mahakam yang senyap, Tegar Binuang duduk sendiri di pondok tua. Rambutnya panjang tak terurus, matanya sayu. Gelang manik di tangannya kini terputus, dan sisa maniknya habis terlepas di bawah air sungai. Hari-hari berikutnya, Tegar memandangi air yang mengalir pelan. Di telinganya, suara-suara mulai memudar. Suara Intan, suara ruh penjaga, suara bapaknya, semua makin jauh, karena perempuan itu sudah menyeberangi laut. "Kau miliknya, bukan milikku," bisiknya meracau. Tegar menunduk, tangannya menutup wajah. Suara hutan sepi, tak ada mantra yang bekerja malam itu. Tak ada ruh yang menjawab panggilan. Yang tersisa hanya dendam yang kini berbalik ke dalam.
menjadi penyesalan yang tak bisa ditebus. Maaf Intan, aku tak ingin mencintaimu seperti itu, tapi aku terlalu marah. Mantra yang sudah terlepas akan kembali pada pemiliknya, dan Tegar, ia akan tetap duduk di tepi sungai. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Cenar Moksa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.